Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Semoga kita penuh keberkatan di pagi yang indah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali aktivitas kita pada saat ini, firman Tuhan akan menjadi bahagian kita, menjadi pegangan kita, menjalani hidup karunia Tuhan dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayat 23. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Limpah syukur ya Allah, kami naikkan kepadamu di pagi yang indah ini atas anugerah dan pertolonganmu yang terus kami alami dan nikmati dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami dimungkinkan menyambut hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali aktivitas kami ya Tuhan, firman-Mu akan menjadi bahagian kami. Ya Roh Kudus, berkati kami agar firman ini boleh menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Ini kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayat 23, firman Tuhan berbunyi, Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, Kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku mengeraskan hatinya, sebab ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, begini firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya apa tujuan hidup kita, tentu kita mempunyai pendapat masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa tujuan hidup orang Kristen ialah untuk diselamatkan. Benar. Tetapi setelah diselamatkan, apa yang akan kita lakukan? Saudara-saudara, mari kita memperhatikan bahagian pembacaan kita dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai 23. Ayat 22 mengatakan, Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Anak sulung, saudara-saudara, berarti bangsa pilihan, milik Allah, orang yang berbeda, yang dikhususkan, yang dipisahkan dari dunia ini. Untuk apa? Ayat 23 menjawab saudara-saudara dalam bahagian pembacaan kita. Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Mengapa ia dipisahkan? Supaya ia beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, atau dengan kata lain, mengabdi kepada Tuhan. Itu artinya tujuan umat dipanggil, tujuan hidup orang Kristen adalah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, atau beribadah. Saudara-saudara, Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan, untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir dengan maksud agar umat dapat beribadah kepada Tuhan dengan bebas. Dalam perjanjian lama, umat Allah dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga umat Tuhan dalam perjanjian baru, termasuk ibu bapak, saudara-saudara dan saya, kita diselamatkan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa melalui putra tunggalnya Yesus Kristus
untuk beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu lalu Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaannya tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena itu saudara-saudara, ibadah kita tidak hanya sekedar bernyanyi. Ibadah kita tidak hanya sekedar berkumpul. Atau ibadat kita tidak hanya sekedar dilakukan dalam gereja. Tetapi beribadah berarti bahwa kesempatan kita mengalami perjumpaan dan merasakan kehadiran Allah. Sehingga lewat perjumpaan itu kita mengalami pembebasan, penguatan dari berbagai himpitan, berbagai pergumulan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, menjalani hari ini, menjalani hidup karunia Tuhan hari ini, alami dan rasakan kehadiran Tuhan lewat setiap hidupmu, dengan selalu menjadikan hidup kita ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalamnya kita akan merasakan pembebasan, bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa dosa dan kita menikmati anugerah Tuhan. Roh Kudus memberkati kita. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami boleh menikmati anugerah Tuhan lewat saat teduh, lewat renungan di pagi yang indah ini ya Allah, kami sungguh bersyukur, bersuka cita bahwa kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, firman-Mu sungguh menguatkan iman percaya kami, mengangkat pekerjaan kami hari ini. Firman-Mu menuntun kami untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang telah Engkau khususkan. Karena itu ya Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kehidupan segenap jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas kami, dalam tanggung jawab pekerjaan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami meniti karir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan perlengkapi kami dengan hikmat, kuat, kuasa dari Allah. Berkati kami dalam keluarga kami, berkati rencana-rencana kami hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjalaninya dengan senantiasa mengandalkan tuntunan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Bapa Surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Peliharakan jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas mereka. Berkati dan kuatkan mereka dalam berbagai pergumulan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa pergumulan yang terjadi di tengah-tengah dunia, wabah virus COVID-19. Tuhan Engkau hadir menguatkan kami semua, memberkati pemerintah kami, memberkati pihak kesehatan di dalam melawan penyebaran virus corona ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Allah, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh melewatinya. Di dalamnya kami menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karuniakan hikmat, sehat dan kuat kepada kami menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih, selamat pagi bagi kita semua, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.